Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas di sesi 11 bagian ketiga masih tentang membuat yang namanya pernyataan tujuan hidup. Jadi kalau sebelumnya nih di sesi pertama kita ulang sedikit gitu ya. Sesi pertama kita sudah membahas uh, mengenai pernyataan tujuan hidup. Kalau yang benar gitu ya maksudnya ya, kita harus menambahkan kita akan menjadi orang seperti apa. Itu dari yang pertama gitu ya. Kalau kalian masih lupa bisa lihat di video di sesi 11 bagian 1. Di bagian kedua uh, kita akan membahasnya. Yang kedua adalah ini. Nah, adalah statement yang harus menambahkan apa yang akan kamu lakukan. Tentunya tidak selalu berfokus pada karir. Seperti itu. Tuh, dan ini yang kita bahas sekarang. Yang ketiga adalah statementnya harus mempunyai yang namanya so that itu sehingga. Nah, ini adalah bagian yang menjelaskan kenapa kamu ingin untuk menjadi seseorang tersebut dan melakukan semua hal tersebut sebagai bagian dari tujuan kamu. Contohnya, nah, si Brandon ini punya pernyataan yang diakhiri dengan ini. Sehingga saya dapat menginspirasi orang lain untuk hidup lebih penuh, mencintai, mengasihi lebih terbuka, dan membuat yang namanya perbedaan yang lebih banyak hari ini. Gitu ya. Jadi dia menambahkan perbedaannya tuh hari ini gitu, sehingga akan sangat-sangat berbeda gitu ya ketika kamu menambahkan yang namanya perbedaan hari ini dengan misalnya nanti tahun depan gitu. Karena ketika hari ini gitu kamu pasti akan melakukan tindakan yang sangat berbeda gitu ketika kamu ingin berubah hari ini akan berbeda gitu ya tindakan yang kamu lakukan dibandingkan jika kamu misalnya mengharapkan perbedaan pada orang lain berubah di tahun depan seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbeda gitu. Dan kamu bisa menuliskan yang namanya kenapa atau sehingga titik-titik gitu ya. Alasan kenapa kamu ingin menjadi orang seperti itu dan melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, sekarang gabungkan di tiga statement yang kamu buat di sebelumnya gitu ya di nomor 1 sampai 3 ini, dan kita punya nih si Brandon punya adalah ini. Tujuan dari hidup saya adalah untuk menjadi benar-benar hidup dengan penuh dan semangat, untuk mengagumi dan mengapresiasi orang-orang yang saya kasihi, dan untuk memperkuat dan berbagi talenta-talenta saya sehingga sehingga ini adalah yang bagian ketiga ya, sehingga saya bisa menginspirasi orang lain untuk hidup lebih penuh, mencintai lebih terbuka, dan membuat yang namanya perubahan lebih besar pada hari ini. Dan kamu bisa menuliskan tujuan kamu di sini. Nah, jadi diulang gitu ini. Kalau dia membuatnya menjadi tiga bagian ini gitu. Ini dan kamu bisa lihat gitu ya di yang namanya statement seperti ini gitu ya. Tidak ada yang namanya uh, karir atau misalnya hasil yang ingin kamu inginkan. Saya ingin mempunyai rumah di usia segini dan pada saat usia segini saya sudah mempunyai misalnya mobil sport seperti itu. Tujuan hidupnya tuh bukan seperti itu gitu. Mungkin kebanyakan orang tuh ya goal adalah seperti itu gitu. Oh, saya mempunyai bisnis yang autopilot di usia berapa seperti itu, tapi dia sangat-sangat berfokus pada yang namanya tujuan hidupnya. Dan ini tentunya sangat-sangat bisa bisa apa ya maksudnya kayak ini bisa menjadi alasan gitu ya, ini bisa menjadi trigger kenapa kamu akhirnya bisa mempunyai hasil yang disebutkan tadi gitu ya. Misalnya ini ketika kamu misalnya adore and appreciate my loved one gitu ya, tentunya untuk yang namanya menghargai dan mengapresiasi orang yang terkasih, dia juga harus mempunyai waktu dan presence, kehadiran untuk si orang-orang tersayangnya. Dan ini tentunya gitu ya ketika kamu ingin mempunyai yang namanya bisnis, kamu harus mempunyai yang namanya balance gitu, keseimbangan antara dunia pekerjaan dengan dunia kehidupan pribadi kamu, sehingga kamu bisa melakukan yang namanya adore dan appreciate
loved one gitu. Tapi ini akan menjadi tujuan utamanya. Dan kamu membuat bisnis yang autopilot seperti itu, atau kamu mempunyai kehidupan yang seimbang gitu ya, untuk work life balance-nya, itu tentunya kamu harus itu adalah menjadi tujuan yang bukan tujuan utama, tapi itu adalah hasil dari tujuan utama kamu gitu, karena tujuan utama kamu adalah ini. Nah, dan ketika kamu bisa gini ya, memperkuat dan berbagi yang namanya ke talenta-talenta kamu, sehingga orang lebih terinspirasi gitu ya, lebih hidup penuh dan mempunyai yang namanya si perubahan di hari ini. Nah, karena ketika kamu misalnya mempunyai impact, mempunyai dampak yang sebesar itu gitu ya, kamu bisa merubah kehidupan orang gitu ya hari ini gitu, dan hasilnya terlihat cepat gitu, dan itu akan menjadi sebuah dampak yang sangat-sangat baik gitu, ketika kamu bisa memberikan nilai tambah seperti itu untuk kehidupan di banyak orang gitu. Makanya si Brandon nih punya bisnis adalah di coaching, pelatihan, motivasi seperti itu. Dan ketika kamu bisa berubah di hari ini gitu, dan dampaknya benar-benar terlihat di hari ini, tentunya itu akan menjadi suatu nilai tambah yang membuat mungkin bisnisnya gitu ya berkembang gitu, karena orang sudah melihat hasilnya gitu. Dan di pernyataan terakhir, untuk memimpin dan menginspirasi orang lain dalam menemukan tujuan hidup mereka atau karir mereka gitu. Nah, kamu bisa memulai dengan kebiasaan titik-titik-titik gitu. Nah, sebetulnya gitu ya, ketika kita menemukan yang namanya purpose hidup kita gitu ya, kamu bisa mungkin dari tergantung gitu ya, kamu terinspirasi dengan apa. Kalau yang saya belajar dari Simon Sinek tentang Find Your Why, itu juga sama gitu ya, menemukan tujuan hidup. Ini tuh bisa terjadi dari kehidupan mungkin pengalaman kehidupan kamu yang up sama yang downnya gitu, saat kamu berada di puncak dan saat kamu berada di kehidupan paling bawah. Nah, ini mungkin di sana gitu ya, kamu bisa melihat atau menggali atau menemukan yang namanya tujuan hidup kamu. Nah, ketika karir ini tentunya berasal dari inspirasi orang yang mungkin kehidupannya, gaya hidupnya mungkin bisa menginspirasi diri kamu gitu. Coba aja gitu ya, hampir semua orang kan banyak yang namanya mempunyai idola yang namanya orang-orang kaya seperti itu ya. Oh, siapa gitu. Nah, itu tentunya bisa menjadi inspirasi dari kamu mengejar karir kamu. Kamu bisa memulainya dengan kebiasaan ini gitu ya, dengan membaca buku, dengan misalnya menyisihkan 10% dari penghasilan kamu untuk pengembangan diri gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang lain seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.